Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu tentang pendekatan menentukan jumlah baut dan sedikit tentang bagaimana cara kita menyambung balok. Nah, yang pertama di sini kita lihat bahwa untuk sambungan geser sentris ya, geser sentris, jumlah baut paku bisa langsung diperkirakan ya, dicari dengan jumlah gaya geser dibagi dengan kemampuan baut. Kemampuan baut itu adalah faktor reduksi dikalikan kemampuan nominalnya. Ini bisa dicari pada materi-materi sebelumnya. Kemudian untuk sambungan geser eksentris, jumlah baut paku harus dinyalakan dulu, baru dikontrol kekuatannya. Jadi sebagai penafsiran, jumlah paku awal bisa digunakan pendekatan ini. N sama dengan 6 mu per mu kali RU. RU adalah kekuatan rencana baut, mu adalah jarak vertikal antar paku, mu adalah momen berfaktor yang diterima oleh serangkaian baut itu, sejumlah baut. N adalah jumlah baut. Ini nanti diperkirakan, kita pasang, kemudian kita kontrol. Rumus ini berlaku untuk beban momen ultimate saja dan baut hanya satu deret. Kalau dua deret ya nanti kita bagi dua lagi ya. Kita kalikan ya, kita kalikan dua lagi kemampuannya. Untuk beban MU dan PU, nilai RU direduksi. Untuk baut lebih dari satu deret, nilai RU dinaikkan. Nah ini adalah kelompok baut yang memikul pembebanan tidak sebidang, yang eksentris ya. Nih, eksentris dia mempunyai P yang punya jarak E nih, punya eksentrisitas, sehingga dia akan timbul momen sebesar P dikalikan E ini. Untuk sambungan dengan beban A yang di sini, maka beban menjadi geser sentris. Jadi langsung dibagi rata tidak apa-apa, tapi begitu P-nya agak keluar, maka ada E, maka ada M. Nah, di sini tentunya perhitungannya agak beda. Nah, itulah mengenai menentukan jumlah baut. Nah, kemudian bagaimana kita kalau mau menghitung sambungan balok? Balok itu biasanya panjangnya terbatas. Panjangnya balok itu paling panjang biasanya 12 meter. Nah, kalau kita punya balok jembatan yang 15 meter, tentunya kita nyambung. Contohnya ini misalkan, ini 15 meter, ini 12 meter, maka ini ada 3 meter yang harus kita sambung. Nah, kita harus menciptakan sambungan di sini, sehingga balok ini secara utuh dia mampu menerima beban yang direncanakan. Nah, sambungan ini di sini tuh ada geser, ada momen ya. Ada geser, ada momen. Nah, pembagiannya bagaimana? Jadi kalau kita punya profil I ya, I atau H atau WF gitu ya, maka di kemampuannya ini dibagi. Ini gaya yang bekerja dalam profil ini dibagi. Pembagiannya adalah seperti ini. Jadi badan dan sayap. Nah, badan itu akan menerima momen sebagian dari momen total yang terjadi di dalam sambungan ini. Jadi momen totalnya katakanlah M1 ya, M dipotong satu-satu ini. Maka M badannya adalah sebanding dengan inersianya. Jadi inersia badan dibagi inersia profil total dikalikan M1, itu yang momen diterima oleh badan. Sisanya akan diterima oleh sayap. Nah, itu ya. Jadi pembagian momen ini momen badan, ini momen sayap. Kemudian sambungan sayap. Nah, tadi kan sudah ketemu momen sayap nih. Momen sayap nanti akan diterima oleh sambungan baut di atas ini dan sambungan baut yang ada di bawah. Nah, tentunya sambungan baut itu nanti akan menerima geser ya, ini dua geser yang akan menerima beban T. Ya, beban T ini berapa besarnya? Ya, momen sayap tadi dibagi dengan ketinggian H. Yang kini dia membentuk sebuah kopel momen gitu ya. Maka masing-masing yang bawah akan menerima tekan,
yang atas akan menerima tarik. Sebaliknya kalau bebannya berlawanan itu ya. Ya, jadi itu beban T nanti, T ini yang akan dipikulkan ke baut yang berjajar di sini nanti, di bawah maupun di atas. Nah, sekarang bagaimana sambungan yang di plat badan? Nah, plat badan itu biasanya sambungannya diapit oleh plat dari luar ya, kiri kanan gitu, kemudian dipasang baut. Bisa 1 deret, bisa 2 deret, bisa 3 deret. Ya, tentunya di sini karena akan timbul momen. Dari mana momennya? Karena baut yang berderet-deret tadi itu punya pusat beratnya. Kalau misalkan ini contohnya 2 deret, maka pusat beratnya ada di sini. Sehingga di samping MU badan tadi yang sudah kita hitung berdasarkan rumusan sebelumnya ini. Nah, ini M badan ini masih ada M lagi yang akibat adanya eksentrisitas E ini antara gaya geser terhadap pusat berat baut. Nah, itu E. Ini momennya ada tambahan ini. Nah, sehingga momen yang ada di badan total itu menjadi momen U badan ditambah momen akibat eksentrisitas gaya geser terhadap pusat berat baut. Nah, itulah ya para mahasiswa, kira-kira sampai di sini untuk sambungan balok. Untuk selanjutnya mari kita lihat video berikutnya, yaitu tentang contoh-contoh bagaimana kita menghitung baik sambungan yang ada di konsol maupun sambungan yang ada di balok. Sekian, selamat belajar. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.